Hai guys, sebelum kita mulai video ini, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya guys. Karena setiap kelipatan 5.000 subscriber, kita akan bagi-bagi giveaway. Gratis guys, jadi jangan lupa subscribe ya guys. Thank you. Halo guys, seperti yang udah kita ketahui bersama, Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang bertetangga ya guys ya. Dan kedua negara ini terletak di Asia Tenggara. Meskipun Indonesia dan Malaysia itu adalah dua negara atau pemerintahan yang berbeda, tapi bisa dibilang masih satu rumpun ya guys ya. Karena masih satu rumpun ini, makanya kenapa Indonesia dan Malaysia itu banyak persamaan atau kemiripan. Seperti contohnya ada kemiripan dari postur badannya atau dari mukanya, terus dari kulinernya sendiri yang mirip-mirip ya guys ya. Kemudian dari segi bahasanya juga ya guys ya. Nah, bicara soal bahasa, di video kali ini kita akan membahas tentang 10 kata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia yang memiliki persamaan dalam cara penulisan atau pengucapannya, tapi memiliki makna atau arti yang berbeda guys. Kalau di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang 10 kata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa kan. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas lagi tentang 10 kata, tapi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu dari 10 kata itu. Nah, untuk yang pertama ada kata bisa. Nah, bisa sendiri kalau dalam bahasa Indonesia itu memiliki makna atau arti kata mampu ya. Tapi kalau di bahasa Malaysia, bisa itu memiliki arti atau makna racun. Kemudian yang kedua ada kata pusing. Pusing kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya sakit kepala ya guys. Tapi kalau dalam bahasa Malaysia, pusing itu artinya putar. Kemudian yang ketiga ada kata wayang. Wayang kalau dalam bahasa Indonesia itu memiliki makna atau arti lebih kepada suatu karya seni ya guys ya, seperti seni wayang kulit contohnya. Tapi kalau dalam bahasa Malaysia, wayang itu memiliki kata atau makna film. Jadi kalau misalkan kita nonton wayang gitu kan, kalau di Malaysia mungkin artinya yuk kita nonton film gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang keempat ada kata kemarin. Kemarin sendiri kalau dalam bahasa Indonesia itu memiliki arti atau makna satu hari sebelumnya ya guys ya. Tapi kalau dalam bahasa Malaysia, kemarin itu artinya 2 hari sebelumnya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, kemarin itu 1 hari sebelumnya. Dalam bahasa Malaysia itu 2 hari sebelumnya. Kemudian yang kelima ada kata semalam. Nah, semalam sendiri kalau dalam bahasa Indonesia itu memiliki arti kemarin malam. Tapi kalau dalam bahasa Malaysia itu artinya kemarin gitu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia lebih spesifik ke waktunya malam ya, kemarin malam. Tapi kalau dalam bahasa Malaysia, semalam itu lebih ke seluruhan hari kemarinnya gitu. Jadi kemarin bukan hanya malamnya aja, tapi bisa kejadiannya mungkin bisa siang, sore, pagi, malam gitu. Yang jelas kalau dibilangnya semalam berarti artinya kemarin gitu. Tapi kemarin sendiri seperti di poin sebelumnya, kalau dalam bahasa Malaysia artinya 2 hari sebelumnya, semalam, hari kemarin gitu. Kemudian yang keenam ada kata senang. Senang sendiri kalau dalam bahasa Indonesia dipakai untuk mengungkapkan perasaan bahagia ya guys ya. Tapi kalau dalam bahasa Malaysia, senang sendiri memiliki makna atau arti mudah. Oke guys, kemudian yang ketujuh ada kata percuma. Percuma sendiri kalau dalam bahasa Indonesia memiliki arti atau makna tak ada guna ya guys ya. Tapi kalau dalam bahasa Malaysia, percuma itu memiliki arti atau makna gratis gitu. Jadi sesuatu yang gratis itu kalau di Malaysia itu dibilangnya percuma ya guys ya. Oke, kemudian yang kedelapan ada kata seronok. Seronok sendiri kalau dalam bahasa Indonesia itu memiliki arti atau makna yang konotasinya negatif ya guys ya. Tapi kalau dalam bahasa Malaysia, seronok itu memiliki arti senang atau bahagia. Kemudian untuk yang kesembilan ada kata kapan. Kapan kalau dalam bahasa Indonesia adalah sebuah bentuk kata tanya ya guys ya. Tapi kalau dalam bahasa Malaysia itu kapan itu berarti kain yang digunakan untuk membungkus mayat ya. Kalau di Indonesia sendiri jenis kain yang digunakan untuk membungkus mayat itu dibilang kain kafan ya.
beda-beda dikit lah ya guys. Kemudian untuk yang terakhir atau yang ke-10 itu ada kata kereta. Kereta dalam bahasa Indonesia dan Malaysia itu sama-sama memiliki arti sebagai alat transportasi ya guys ya. Tapi kalau di Malaysia sendiri, kereta itu biasanya dipakai untuk penyebutan kendaraan seperti untuk mobil dan sepeda motor. Tapi kalau di Indonesia sendiri, kereta itu lebih lazim dipakai untuk menyebut alat transportasi kereta api ya guys ya. Oke guys, itu dia 10 kata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia yang memiliki persamaan dalam cara penulisan atau kemiripan dalam cara pengucapannya ya guys ya. Oke guys, mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya guys ya. Ya minimal bisa menambah wawasan kita tentang kosakata bahasa ya guys ya. Jadi kita juga bisa tahu beberapa kata dalam bahasa Malaysia ya guys ya. Jadi buat kalian yang mungkin mau jalan-jalan nanti ke Malaysia, minimal bisa tahu 10 kata itu ya guys ya. Jadi kalau misalkan nanti ada percakapan atau komunikasi dengan orang Malaysia sendiri, mungkin bisa untuk menghindari kesalahpahaman ya guys ya. Karena mungkin katanya sama tapi arti atau maknanya beda gitu. Nah itu dulu aja guys untuk video kali ini. Sekali lagi mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua ya guys ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.